Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwayudi Utomo dari Fakultas Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab tentang soal UAS, yaitu yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pengetahuan bebas nilai? Di sini, menurut pendapat dari Kuhn dalam revisi tahun 1999 mengatakan bahwa ada hukum yang tak tertulis dalam kehidupan ilmiah, yaitu pemerintah maupun warga kebanyakan tidak boleh melarang dalam kegiatan-kegiatan sains. Jadi pemerintah maupun warga melarang atau dilarang untuk melarang orang yang melakukan kegiatan-kegiatan sains. Contohnya seperti sains tarian. Jadi pemerintah maupun warga dilarang keras untuk melarang orang itu melakukan tarian. Jadi biarkan mereka membuat sains baru atau membuat tarian-tarian baru. Itu adalah hukum yang tak tertulisnya. Dan kelompok anggota profesional ilmuwan adalah pemilik tunggal hukum-hukum permainan. Nah, di sini bagi orang-orang yang sudah menemukan sains baru adalah merekalah yang mempunyai hukum-hukum permainan dalam sains tersebut atau hukum-hukum yang ada di dalam sains tersebut. Contohnya seperti sains dalam teknologi cloning. Nah, di situ kan ada beberapa pencampuran DNA hewan yang akan dijadikan satu. Di situ maka kumpulan-kumpulan ilmuwan itulah yang memiliki hukum-hukum yang berada pada permainan sains tersebut. Yang kedua adalah sebutkan konteks dari pengetahuan bebas nilai. Konteks dari pengetahuan bebas nilai sendiri menurut saya ada dua, yaitu konteks of discovery yang merupakan konteks di mana ilmu pengetahuan ditemukan melalui pencarian. Banyak penemuan ilmu pengetahuan dilatar belakangi oleh nilai-nilai dari luar pengetahuan. Jadi mereka mencari ilmu baru di luar pengetahuan atau di luar ilmu yang sudah ada atau yang sudah diketahui dalam tahun itu atau pada masa itu. Jadi mereka mencari pengetahuan yang baru untuk dikembangkan lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Dan yang kedua adalah konteks of justification, yang diartikan adalah konteks pengujian ilmiah terhadap hasil penelitian dan kegiatan ilmiah. Hanya kebenaran data, fakta, dan keabsahan metode ilmiah yang diperhitungkan. Jadi kalau konteks pengujian ilmiahnya tidak terdapat kebenaran data, fakta, dan keabsahan metode ilmiah yang diperhitungkan, itu adalah bukan hasil pengujian ilmiah yang real atau yang sesungguhnya. Jadi pengujian ilmiah yang terdapat hasil penelitian tersebut harus ada kegiatannya, kegiatan ilmiahnya. Contohnya seperti apa yang mereka lakukan pada cloning data yang terjadi, dan data-data atau DNA apa saja yang harus dicocokkan atau yang ingin dipadukan. Nanti faktanya yang ingin diambil atau kenyataannya yang ingin dicapai, hasil yang ingin dicapai itu harus dicatat juga, harus keabsahan metode ilmiahnya juga harus diperhitungkan juga untuk menghasilkan fakta yang sebenarnya. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan teknologi? Mengapa manusia menciptakan teknologi? Teknologi sendiri adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal, alat, dan sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh panca indera dan otak manusia. Di sini, mengapa manusia menciptakan teknologi? Karena manusia membutuhkan teknologi untuk memperpanjang hidup atau memperkuat pertahanan hidup kita. Contohnya seperti
andaikan kita memiliki atau habis kecelakaan, maka salah satu bagian tubuh kita akan mengalami amputasi atau amputasi. Maka kita membutuhkan teknologi untuk menggantikan anggota tubuh kita yang hilang. Contohnya seperti kaki buatan atau tangan buatan. Pada teknologi yang sekarang, tangan buatan itu bisa bergerak dengan menggunakan jari-jari atau otot-otot yang disalurkan pada syaraf-syaraf bagian anggota tubuh kita. Maka teknologi sekarang itu sangatlah dibutuhkan oleh manusia. Tapi teknologi sendiri bisa sebagai bumerang bagi kita, karena bila kita menggunakan teknologi itu salah, maka kita bisa membunuh atau merusak diri kita sendiri. Contohnya seperti teknologi internet atau dunia maya, ataupun teknologi untuk pembantu anggota atau tentara-tentara pada zaman sekarang. Karena mereka ataupun orang-orang sekarang itu perang tidak hanya menggunakan manusia atau prajurit yang berbentuk manusia, tapi mereka berperang melawan robot atau teknologi-teknologi yang diciptakan untuk perang. Maka dari itu, teknologi bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri jika kita salah mempergunakan teknologi tersebut. Dan yang keempat adalah sebutkan konsep-konsep teknologi. Konsep-konsep teknologi menurut saya ada 4. Yang pertama adalah teknologi adalah transformasi dari alam. Jadi alam memberikan sebuah teknologi baru jika kita bisa memanfaatkan keadaan alam tersebut. Contohnya seperti penanaman sebuah jambu yang dicangkokkan dengan jambu yang berbeda jenisnya. Maka kita akan menghasilkan dalam satu pohon menghasilkan 2 buah jambu yang berbeda bentuk, berbeda rasa. Dan yang kedua adalah teknologi realitas atau kenyataan yang diperoleh dari ide. Jadi kalau kita mempunyai ide-ide kreatif atau ide-ide yang bisa dinyatakan, jadi kita harus membuat ide itu menjadi kenyataan. Contohnya seperti andaikan ada sebuah ide untuk membuat bagaimana caranya kita bisa berjalan tanpa capek, maka kita harus membuat sebuah mobil yang dia bisa digerakkan atau sebuah sepatu yang bisa membuat kita berjalan tanpa menggerakkan anggota tubuh. Tapi ada efek yang membuat kita jadi malas untuk melakukan aktivitas. Yang ketiga adalah teknologi adalah keseluruhan peralatan dan prosedur yang disempurnakan. Jadi dalam sebuah teknologi itu adalah pasti memiliki prosedur-prosedur yang disempurnakan atau prosedur-prosedur lama yang diperbarui agar dia dapat mengimbangi keadaan-keadaan modernisasi yang ada. Dan yang keempat adalah teknologi adalah segala hal dan segala hal adalah teknologi. Yang dimaksud segala hal dan segala hal adalah teknologi itu bisa menjadi segala hal yang kita butuhkan, dan yang kita butuhkan itu bisa dijadikan teknologi untuk kita jual. Contohnya seperti kacamata. Kacamata sendiri kita butuhkan bila kita sedang mengalami sakit mata atau penglihatan kita buram, penglihatan kita kurang jelas. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan teknologi kacamata untuk memperjelas panca indera kita agar kita bisa melakukan aktivitas yang lain dengan sempurna. Dan di sini
adalah soal-soal UAS yang saya dapat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.